Amolongo Nimawitimi Saipa. Nama saya Murni Trine Mangero. Saya mengajar di SLB Negeri Mimika. Saat ini saya sedang mengikuti lomba apresiasi guru SLB se-Provinsi Papua Tengah 2025 kategori guru dedikatif. Terima kasih. Salah satu aspek penting dalam pendidikan anak tunanetra adalah latihan mobilitas dan orientasi. Kemampuan berjalan dengan tongkat menjadi keterampilan dasar untuk beraktivitas di lingkungan luar. Guru harus mengajarkan siswa mengenali arah, jarak, dan rintangan menggunakan tongkat khusus tunanetra. Proses pembelajaran ini membutuhkan keberanian dan kepercayaan diri dari siswa serta kesabaran dari guru. Saya memperkenalkan fungsi tongkat sebagai alat bantu navigasi, bukan sekedar alat pelindung. Siswa diajak memahami bagaimana tongkat membantu mereka mengenali permukaan tanah, dinding, atau benda di sekitarnya melalui getaran dan sentuhan. Pelatihan dimulai di dalam ruangan, kemudian dilanjutkan di halaman sekolah, dan akhirnya di lingkungan sekitar sekolah. Guru melatih mereka berjalan di jalur lurus, membelok, naik tangga, dan menuruni permukaan yang tidak rata. Setiap langkah menjadi bagian dari proses pembentukan keberanian dan kemandirian. Saya selalu berada di samping, memberi instruksi seperti langkah ke kiri 2 kali, raba permukaan depan, atau dengarkan suara kendaraan di seberang jalan. Terry yang awalnya takut berjalan tanpa bantuan, kini sudah berani menapaki koridor sekolah dengan tongkat. Kesia sudah mampu mengenali arah menuju kelas dengan mendengarkan gema langkahnya sendiri, sementara Anugrah mulai berani berjalan ke taman sekolah tanpa digandeng. Semua kemajuan ini terjadi karena adanya bimbingan intensif, motivasi terus-menerus, dan perkataan yang penuh kasih dari guru. Proses mengenalkan huruf Braille dan tulisan melalui sistem Braille. Braille adalah sistem tulisan yang menggunakan kombinasi 6 titik timbul yang dapat dibaca dengan perabaan jari. Mengajarkan Braille membutuhkan kesabaran luar biasa, karena siswa harus benar-benar mengandalkan indera peraba untuk mengenali pola titik-titik tersebut. Proses ini tidak mudah. Pada tahap awal, siswa sering merasa kesulitan membedakan pola huruf yang hampir sama, seperti huruf A dan C, atau E dan I. Namun, dengan bimbingan sabar, latihan terus-menerus, serta dorongan positif, kemampuan membaca Braille mereka meningkat. Saya juga memberikan latihan menulis dengan menggunakan riklet dan stilus, sehingga mereka terbiasa menuangkan ide dan perasaan dalam bentuk tulisan mandiri. Melalui pembelajaran ini, saya tidak hanya mengajarkan huruf dan kata, tetapi juga menanamkan makna kemandirian dalam literasi. Terry mulai mampu menulis walaupun sederhana, sementara Anugrah sudah dapat membaca kalimat dengan baik. Kemajuan ini merupakan hasil kerja keras yang konsisten antara guru dan siswa. Kemandirian seperti makan sendiri tanpa disuap menjadi bagian penting dalam proses pembelajaran di SLB. Bagi siswa tunanetra, kegiatan sederhana seperti mengambil sendok, meraba letak piring, atau menyendok makanan membutuhkan latihan orientasi yang sistematis. Menjadi guru di sekolah luar biasa atau SLB adalah panggilan hati yang menuntut dedikasi,
kesabaran, dan komitmen tinggi. Salah satu tantangan utama di dalam mendidik anak tunanetra adalah proses mengenalkan huruf dan tulisan melalui sistem Braille. Pekerjaan ini tidak mudah, namun setiap kemajuan kecil dari siswa adalah hadiah besar yang menjadi bukti keberhasilan.